Yang luar biasa yang menunjukkan potensi atlet-atlet muda kita. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak untuk mengetahui lebih jauh begitu ya perjalanan dan juga persiapan menuju Popnas 2025 ini. Kita akan berbincang dengan Ketua Asprof PSSI NTT Bapak Kris Buik sudah di ujung telepon dengan RRI. Pak Kris, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Salam hangat dari ND Kota Pancasila, Pak Kris. Waduh, luar biasa. Terima kasih, Ende luar biasa. Iya, posisi Ya. saat ini di mana, Pak Kris? Saya lagi di bandara nih, udah mau boarding dari Jakarta ke Kupang. Oh iya, oke deh. Oke. Beberapa menit Apa? kami minta waktunya, Pak Kris ya. Oke, sip, sip. Pak Kris, apa makna keberhasilan NTT lolos ke Popnas 2025 bagi perkembangan olahraga di daerah ini, Iya, NTT? saya pikir ini sesuatu yang menggembirakan ya, karena ini menunjukkan bahwa NTT khusus untuk sepak bola kita sudah di track yang benar untuk kita bertumbuh berkembang gitu ya. Oke. Kita kemarin lolos PON, ya masuk 8 besar, hari ini Popnas dengan ya persiapan sebenarnya terbatas karena pemain-pemain kita ambil di ajang Suratin U17 Liga Pelajar di Kupang. Iya. Ya puji Tuhan dalam keterbatasan kita mampu untuk lolos untuk di Popnas tahun depannya akan digelar di Aceh, di Banda Aceh. Provisiat Pak Kris ya. Kami tim Floreta LPP RRI ND mengucapkan provisiat untuk saudara-saudara kita ya yang sudah mengharumkan nama NTT begitu ya di kancah Iya. nasional. Oke, ini persiapannya tadi cukup singkat begitu ya. Pemainnya Iya. ini dipilih seperti apa prosesnya begitu Pak Kris? Ya, gini, kemarin kebetulan kita gelar Suratin U17 di Kupang, yang finalnya tanggal 22. Memang waktunya tidak ideal karena waktu harus berangkat ke Kendari, sementara Suratin belum selesai. Jadi kita memilih di pertandingan babak penyisihan kita sudah memilih pemain. Ya puji Tuhan, ya saya juga berterima kasih kepada askap-askap klub yang sudah merelakan pemain-pemainnya untuk mewakili NTT, bermain di Popnas, Prapopnas, dan syukur kita bisa lolos ya. Oke. Itu pemain-pemain dari sekian banyak klub yang ada, tim yang ada di Profesi NTT. Dari ND juga ada, kayaknya dari Flores United ada juga. Kita ambil beberapa wakil menyebar dari seluruh NTT. Ya. Dan ini menunjukkan walaupun waktunya cukup mepet begitu ya, seperti yang diceritakan, ini menunjukkan bahwa memang anak-anak NTT ini mempunyai kemampuan yang luar biasa ya. Jadi harus banyak diasah dengan berbagai event-event sepak bola sehingga kita bisa menemukan bibit-bibit baru begitu ya, selain Marcelino dari Flores gitu ya, Setuju. Pak Kris ya. Oke, baik. Setuju. Pak Kris, tantangan apa saja ini yang dihadapi selama proses seleksi, pembinaan, dan bagaimana kemudian ini penyelesaiannya begitu, solusinya, cara Ya, mengatasinya? memang ya NTT ini kendali kita satu ya, kita karena kepulauan ya. Kita untuk menyatukan sebuah tim itu justru kelemahan kita butuh biaya yang besar ya. Ya. Untuk transportasi, mobilisasi, harus ada TC. Tapi dari apa yang kita capai selama ini, saya harus mengatakan terima kasih khusus kepada klub dan askap ya. Karena pemain kita kumpulkan dalam waktu pendek, mampu menjadi tim yang cukup kuat hingga bisa lolos Popnas. Itu menunjukkan bahwa pembinaan di tingkat klub dan tingkat askap itu udah berjalan baik ya. Memang kita masih punya kekurangan adalah kompetisi yang masih relatif masih kurang. Ya, kami berharap ya ke depan kita akan terus menggerakkan kompetisi tidak hanya di tingkat askap tapi di tingkat provinsi juga kita akan lebih ya menggerakkan agar kompetisi itu bisa lebih hidup lagi. Ya. Lalu strategi persiapan tim sendiri untuk memastikan penampilan maksimal begitu ya di Popnas 2025 ini seperti apa? Iya, kita menunjuk tim talent scouting yang profesional ya, bekerja profesional, tim pelatih yang baik. Jadi memilih tanpa ada interest pribadi, interest kelompok apa. Jadi secara fair, pemain dipilih betul-betul yang mampu bermain, yang bisa tanpa melihat embel-embelan. Saya pikir itu kata kuncinya. Karena NTT ini kita punya, talenta dari semua daerah punya. Cuma yang kejelian daripada tim talent scouting untuk memilih pemain yang tepat, di posisi tepat itu sesuatu yang
langkah saya pikir. Dan ini di Asprov NTT kita terapkan ini. Itulah membuat saya pikir langkah kita udah bergerak maju karena di situ. Kita fair memilih yang mampu bermain dari manapun asalnya, dari manapun latar belakang klubnya, kita ambil untuk menjadi satu tim. Berarti ini sejauh ini sudah cukup fair begitu ya Pak Kris ya, sehingga ini bisa membawa satu keberhasilan NTT masuk di Popnas 2025 nanti. Ya, betul. Ini kapan Popnas 2025? Apakah sudah ada Nanti informasi? masih tahun depan, tapi di Aceh. Mungkin bulan Juni, Juli gitu. Oke. Juli. Berarti masih Di panjang Aceh, begitu persiapan Popnas. yang akan dilakukan Pak Masih, Kris? ya betul, pasti. Lalu Pasti kita akan lebih baik lagi. Ya, lalu bagaimana peran Asprov PSSI NTT sendiri untuk membangun talenta muda di berbagai cabang olahraga, Pak Kris? Saya hanya berani bicara soal bola ya. Bola saja, oke. Silakan, kita ke bola saya saja. pikir kata kuncinya sama lah untuk semua. Oke. Ya harus ya perbanyak kompetisi ya supaya orang mau berlatih. Yep. Kalau orang berlatih nggak ada kompetisi gimana? Ya nggak gitu. Jadi gitu. Ya yang tak kalah pentingnya anggaran kita harus alokasikan dari pemerintah. Karena bola hari ini masih tetap tergantung kepada pemerintah. Oke. Itu kuncinya. Oke, harus banyak membuat kompetisi ya, sehingga anak-anak muda kita bisa menunjukkan kemampuan mereka di lapangan. Oke, betul. Ya, Pak Kris, bentuk dukungan yang diharapkan dari pemerintah daerah, provinsi maupun masyarakat NTT sendiri untuk mendukung selama proses persiapan tim sampai dengan action nanti di 2025 ini seperti apa? Saya pikir kelemahan kendala kita selama ini adalah soal pembiayaan ya. Semangat, tekad, semuanya ada. Yang lemah adalah kita lemah di pembiayaan. Karena itu mau nggak mau pemerintah harus lebih memperhatikan ini ke depan. Ya, karena kita berharap swasta membiayai itu hampir tidak ada di NTT ya. Industri kita belum ada. Jadi kalau bola khusus memang pemerintah harus lebih memperhatikan. Seperti itu. Ya. Apa target Pak Kris dan juga harapan Asprov PSSI NTT untuk pencapaian prestasi NTT di Popnas nanti di 2025, Pak? Ya jelas kita target kita juara. Tidak ada. Karena kemarin di PON pun kita target juara. Cuma ya kita kalah 8 besar dari Jatim yang kemudian menjadi juara. Jadi saya pikir tidak mustahil lah. Kita punya semuanya. Yang perlu kita butuhkan adalah dukungan yang maksimal dari pemerintah supaya tim sepak bola kita bisa berjaya di ajang nasional. Amin. Gitu. Terima kasih Pak Kris untuk waktunya. Sangat mepet begitu ya. Tapi meluangkan waktu untuk bisa ngobrol, memberikan informasi dan juga kabar baik begitu untuk pendengar RRI. Ya, terima kasih. Terakhir saya ingin terima kasih semua pihak yang sudah mendukung tim kita, tim sepak bola kita, termasuk RRI yang begitu perhatian, begitu luar biasa memberikan dorongan dengan cara seperti ini. Ini bagian daripada dukungan, pemberian motivasi. Saya pikir ini sangat diperlukan untuk membuat sepak bola kita lebih hebat lagi ke depan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Salam olahraga, Jaya. Oke, terima kasih. Jaya.